Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Tetap semangat, luar biasa. Ya, harus demikian ya nak ya. Kalau kita punya semangat, pasti belajarnya juga akan lebih senang, lebih bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan tetanggaku. Nah, lingkungan tetangga ini ada beberapa. Yang pertama, lingkungan di coupling. Ini dia ya. Nah, bagaimana kebiasaan di coupling? Biasanya letak rumah di coupling itu lebih teratur ya. Kemudian saling mengenal tetangganya. Yang ketiga, hubungan antara tetangga lebih dekat ya. Kemudian yang terakhir, perekonomiannya menengah ke atas ya. Itulah suasana di lingkungan coupling yang bisa kita perhatikan, dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang lainnya juga. Lingkungan yang kedua yaitu rumah liar atau ruli. Nah, ini dia. Nah, bagaimana kehidupan di ruli? Yang pertama, letak rumahnya itu lebih tidak teratur, ya. Kemudian, namun walaupun begitu, yang kedua, saling mengenal tetangganya. Hubungan antara tetangga lebih dekat walaupun tinggal di ruli. Kemudian yang keempat adalah perekonomiannya sederhana ya. Nah, tapi hubungan sosialnya di rumah liar itu lebih akrab ya, walaupun kehidupan di sana sangat sederhana. Ketiga yang kita lihat adalah di perumahan. Bagaimana? Nah, ini perumahan. Coba perhatikan perumahan ini. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa letak rumahnya lebih teratur ya. Kemudian namun ya, hubungan dengan tetangga kurang saling mengenal ya. Kurang saling mengenal karena kesibukan, mungkin pekerjaan, latar belakangnya berbeda, berasal dari perantauan semua, berkumpul di perumahan. Akhirnya apa? Tidak saling mengenal karena sudah sibuk dengan pekerjaan dan latar belakang masing-masing ya. Kemudian perekonomian di perumahan itu menengah ke atas ya, menengah ke atas. Jadi tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya, sedang-sedang ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah rumah susun. Rumah susun atau rusun yang sering kita sebut. Nah, ini dia contohnya. Nah, di sekeliling kita juga ada rumah susun ya. Nah, anak-anak pernah dengar rumah susun kan? Ini dia ya. Nah, rumah susun. Jadi orang yang tinggal di sana bagaimana? Yang pertama kita coba perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, letak rumahnya lebih teratur ya, memang teratur, tapi di setiap lantai ya, lantai 1, 2, 3 dan seterusnya itu sudah ada yang tinggal di dalamnya ya, udah banyak orang yang tinggal di dalamnya, tapi mereka jarang saling mengenal tetangganya ya. Mereka juga tidak punya lingkungan yang lebih luas ya, karena di situ dibuka pintunya langsung berhadapan tembok dengan tembok ya, seperti itu. Kalau kita yang tinggal di coupling, di ruli, di perumahan masih bisa melihat tanam-tanaman ya, suasana asri ya, pohon-pohonan ya,
tanam-tanaman yang ada di sekitar. Kalau di situ langsung di rumahnya itu yang dilihat hanya tembok dengan tembok. Tetangga berhadapan dengan tetangganya sudah langsung tembok dengan tembok, ya. Nah, jadi suasananya memang sangat berbeda sekali dengan lingkungan yang lainnya. Kemudian hubungan antara tetangga juga kurang dekat, ya. Nah, karena mungkin pulang kerja sudah capek, ya, udah istirahat di rumah. Jadi tidak ada lagi melakukan komunikasi dengan tetangga. Jarang dilakukan hal itu. Makanya yang di rumah susun atau di apartemen juga jarang sekali mengenal tetangganya. Terus perekonomiannya ya menengah, ya, perekonomiannya menengah ke atas, ya. Nah, memang mereka punya uang lebih banyak, ya, tapi suasananya kurang enak, ya, karena akhirnya sibuk dengan kehidupan sendiri, kehidupan keluarga itu sendiri, kurang bersosial dengan lingkungannya. Jadi, nah, kita perhatikan berikutnya. Jadi anak-anak, lingkungan tempat kita tinggal sangat mempengaruhi kehidupan sosial kita dalam bertetangga. Juga latar belakang kehidupan kita serta pekerjaan kita mempengaruhi gaya hidup kita dalam bertetangga. Artinya di situ pekerjaan orang tuamu, latar belakangnya dari mana, ya kan? Kemudian gaya hidupnya dulu bagaimana, itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan bertetangga kita yang kita bawa di mana kita tinggal saat ini. Jadi walaupun begitu anak-anak, teacher hanya mau mengajak anak-anak teacher supaya membiasakan diri hidup bertetangga yang baik, karena seperti yang sudah kita pelajari bahwa orang yang terdekat dengan kita di perantauan ini adalah tetangga. Apa yang terjadi dengan kita, tetangga kita yang duluan akan membantu kita, bukan keluarga kita yang jauh. Jadi karena itu bangunlah hubungan yang baik dengan tetangga kita. Oke, demikian penjelasan teacher untuk pembelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anak bisa mengerti dan tetap semangat belajarnya, dan selalu teacher ingatkan, ikuti protokol kesehatan kemanapun anak-anak teacher pergi, kalaupun itu harus keluar dari rumah. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.